ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita semua berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dan Jemaat Tuhan, meskipun Indonesia sudah merdeka 80 tahun, tetapi ada banyak pergumulan di bangsa ini, baik itu di dalam pergumulan ekonomi, dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, kerusakan lingkungan, dan juga di dalam penyelewengan hukum. Kita akan berdoa buat bangsa kita, berdoa syafaat buat bangsa kita, buat pemerintah kita, buat rakyat Indonesia, sehingga melalui momen 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Indonesia dilawat oleh Tuhan dan Tuhan memulihkan bangsa ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun kami memperingati pada hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu mengasihi Indonesia. Tuhan memberikan kemerdekaan dan Tuhan memberikan sukacita yang besar bagi bangsa ini. Sehingga bangsa ini sungguh-sungguh boleh mengasihi Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami hadirat-Mu oleh karena kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Ke-80 tahun kemerdekaan ini ada banyak pergumulan yang terjadi di bangsa kami. Tuhan, kami membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk pemerintahan yang ada, dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan seluruh jajaran dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Kami berdoa buat pemerintahan kami. Tuhan, Engkau Allah mengurapi mereka, memberikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, menolong, memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga di dalam setiap kebijakan yang diberikan sungguh-sungguh boleh mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami berdoa biarlah pemerintah yang ada saat ini sungguh-sungguh Engkau Allah yang menuntun, sungguh-sungguh Engkau Allah yang menggembalakan, sehingga pemerintah yang ada sungguh-sungguh boleh menjadi pengayom untuk bangsa Indonesia. Kami menyerahkan seluruh apapun yang sedang terjadi di bangsa kami hari-hari ini, di dalam segala pergumulan, di dalam ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah memulihkan bangsa kami, Engkau memulihkan ekonomi bangsa kami, Engkau memulihkan seluruh sumber daya alam yang ada di bangsa kami, sehingga bangsa ini mengalami kemakmuran, mengalami sukacita, mengalami anugerah dan berkat-Mu yang melimpah. Juga kami berdoa di dalam segala kerusakan alam di Indonesia, Tuhan Engkau menuntun setiap yang mengambil kebijakan sehingga kerusakan alam di Indonesia boleh berkurang, dan juga buat anak cucu kami ke depan Tuhan, untuk generasi yang akan datang boleh menikmati yang baik di bangsa ini. Juga Tuhan, dalam segala kerusakan di dalam penyelewengan hukum di Indonesia, kami berdoa biarlah Engkau berikan roh takut akan Tuhan bagi pemangku kebijakan Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan seluruh apapun peraturan-peraturan perundang-undangan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan.
kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biarlah bangsa ini senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Bangsa ini Engkau jauhkan dari segala marbahaya, dari segala bencana alam. Kami percaya perlindungan Tuhan ada di bangsa kami. Engkau memiliki hati bagi bangsa kami, dan biarlah bangsa ini boleh memuliakan Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Merdeka. 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 Haleluya. Biarlah hati kita terus melekat kepada Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Hey. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Hey. Di bawah kebesaran-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Hey. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. haleluya. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Hey. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Hey. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di
kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Makasih Tuhan. Sama-sama serukan. Satu hal yang ku minta, ini aku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini aku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Bersama-Mu Tuhan kami menang. Berikan sorak-sorak lagi. Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya
atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Makasih Tuhan, terpujilah Engkau. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh hati kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar yang tidak pernah berhenti Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia di dalam hidup kami. Engkau Allah yang begitu baik. Cuma Tuhan dipersilakan duduk kembali. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Tinggikan namamu, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah Kau. Haleluya. Kami bawa segalanya bagimu, bersyukur Tuhan, Ku aman di dalam hadirat-Mu, bersamamu menikmati baik-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah roh kami menyala-nyala lebih lagi. Biarlah roh kami menyala-nyala di hadapan. Jiwa kami menyembah Kau Allah yang setia, Kau pembebas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami aman di dalam-Mu, kami aman bersama-Mu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau berikan ketenangan, Yesus. Kau penuhiku dengan damai sejahtera-Mu. Haleluya. Haleluya. Biar nama-Mu ditinggikan, Haleluya. sebab Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan.
hidup kami Tuhan. Engkau Allah pemilik kehidupan kami. Engkau Allah yang bertahta, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan. Itu sebabnya jadilah kepada kami seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau di dalam kemurahan-Mu, Engkau senantiasa mengasihi kami. Bahkan sampai detik ini Tuhan, kami boleh mengalami segala kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan biarlah pagi hari ini di dalam ucapan syukur kami kepadamu, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang ambil alih Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas hati kami, menjadikan hati kami bagaikan tanah yang subur untuk siap ditaburi benih firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama saya katakan bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus. Bapak Ibu, kita bersyukur pagi hari ini, tadi di awal kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan negara kita. Sebagai pertanda kita sedang merayakan kemerdekaan bangsa kita. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari, itu semua karena kemurahan Tuhan lewat melalui para pahlawan yang sudah Tuhan pilih, yang telah berjerih lelah, berjuang, bahkan rela menderita, sehingga negara kita dapat terbebas dari penjajahan. Ya, semuanya itu karena kemurahan Tuhan semata. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita lanjut, kita mau tes semangat dulu. Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Haleluya, sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagaimana hari ini kita merayakan kemerdekaan bangsa kita, kita bersuka cita karena bangsa kita terbebas dari penjajahan, tidak lagi dibelenggu, tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kehidupan ini pun ada harapan di mana pasti kita mengharapkan kita juga mengalami kemerdekaan dalam kehidupan ini. Amin. Merdeka dari segala persoalan, pergumulan yang ada di hadapan kita. Merdeka dari segala rasa takut, merdeka dari rasa gelisah, merdeka dari kekhawatiran. Atau mungkin lagi berusaha untuk merdeka dari asumsi-asumsi yang seringkali itu menghinggapi pikiran kita, yang seringkali itu mengikat kita, yang tidak membuat kita terbebas. Ya, ada banyak harapan-harapan yang di dalam hidup ini kita menantikan kemenangan di dalamnya, kita menantikan kemerdekaan di dalamnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam hal ini maka bertumbuh di dalam hikmat adalah hal yang tidak boleh kita abaikan. Bertumbuh di dalam hikmat sebagaimana di minggu-minggu yang sebelumnya sudah dijelaskan kepada kita bahwa betapa begitu pentingnya kita harus hidup di dalam hikmat. Ya, sebagaimana kalau Bapak Ibu masih ingat dikatakan di beberapa minggu yang lalu bahwa hikmat itu, mengapa kita begitu penting harus hidup di dalam hikmat? Karena hikmat itu adalah kemampuan yang memampukan kita menggunakan pengetahuan atau kebenaran, kemampuan menggunakan pengetahuan dan kebenaran secara tepat di dalam kehidupan nyata. Ya, atau bagaimana kita mampu membuat keputusan-keputusan yang tepat, keputusan-keputusan yang benar di dalam hidup ini. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, maka kita bisa artikan bahwa hikmat itu adalah kemampuan, sesuatu yang memampukan kita mampu menggunakan pengetahuan ataupun kebenaran, seperti misalnya ketika mungkin Bapak Ibu sedang berkendara, ya seperti itu, kemudian tiba-tiba seseorang mungkin menyalip Bapak Ibu Saudara-saudari ketika berkendara, keputusan apa yang akan kita buat dalam situasi itu? Apakah kemudian kita akan
semakin tancap gas, lalu kita berteriak, "Hey!" lalu sambil berkata bla 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 seperti itu. Ataukah kita mau mengambil keputusan untuk kita menarik nafas sebentar mungkin seperti itu, lalu kita mengelus dada dan kemudian kita berkata, "Sabar, sabar." Ya, dalam segala aspek kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ada banyak situasi, ada banyak hal di mana kita harus membuat keputusan, ya. Mau tidak mau kita harus membuat keputusan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam hal ini sangat penting kita hidup dalam berhikmat itu tidak boleh diabaikan, ya. Bapak Ibu, hikmat hidup di dalam hikmat itu akan memampukan kita untuk membuat keputusan yang tepat dan keputusan yang benar di dalam hidup ini. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus memahami bahwa ternyata hikmat itu di dalam diri manusia itu bersifat dinamis. Ya, bersifat dinamis yang artinya hikmat itu bisa saja meningkat, tapi bisa juga justru semakin menurun atau merosot. Ya, di dalam Alkitab menulis ada 2 alternatif pertumbuhan berkaitan dengan hikmat. Ya, di dalam Lukas pasal 2 ayat 52 Bapak Ibu Saudara-saudari ditulis bahwa di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Yesus di dalam keberadaannya sebagai seorang manusia semakin hari itu semakin bertambah hikmatnya. Ya, sedangkan kalau di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-21 sampai ke-22 ditulis bahwa meningkatnya kejahatan dan kefasikan atau kelaliman manusia itu telah membuat manusia mengalami kemerosotan di dalam hikmat. Bahkan kejahatan manusia itu mengakibatkan manusia tidak lagi peka terhadap kebenaran. Ya, singkat kata Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kedua alternatif ini menghadapkan kita kepada 2 pilihan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kita mau memilih untuk bertumbuh di dalam hikmat yang artinya hidup kita akan semakin bermutu, ataukah kita mau memilih untuk tidak hidup semakin berhikmat yang artinya hidup kita justru akan semakin merosot. Ya, hidup kita akan justru semakin berantakan. Ya, tidak semakin bermutu, tidak semakin berkualitas, tetapi justru akan semakin berantakan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam hal ini saya yakin dan percaya bahwa orang yang berhikmat pasti akan memilih untuk hidup bertumbuh di dalam hikmat. Yaitu hidup semakin berkualitas, hidup semakin bermakna. Ya, yang mungkin menjadi pertanyaannya bagi kita sekarang ini adalah bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya agar kita bisa bertumbuh di dalam hikmat. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau mengajak kita untuk membaca di dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu, di dalam ayat ini sebelum kita membacanya, ayat ini menjelaskan pelbagai sikap dari orang yang semakin hari semakin berhikmat. Ya, dan juga di dalam ayat ini dijelaskan sikap yang mengakibatkan hikmat orang tidak semakin bertumbuh tetapi mengalami kemacetan. Ya, hikmat yang sehingga mengakibatkan orang itu mengalami kemerosotan. Ya, Amsal 9 ayat 7 sampai 10 firman Tuhan katakan demikian. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa menegur orang fasik itu mendapat celah. Ya. 8. Janganlah menegur seorang pencemooh supaya engkau tidak dibencinya. Tegurlah orang bijak maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar maka pengetahuannya akan bertambah. Ayat yang ke-10 Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, antara lain
sedang mengutarakan dua hal. Ya, yang pertama tentang siapakah orang yang walaupun sudah ditegur, sudah dinasehati, sudah dididik, tetapi justru tidak semakin bertumbuh di dalam hikmat. Kalau orang Bangka bilangnya, kalau saya tidak salah biasanya bilangnya bangpa, gitu ya, orang yang bebal. Ya, tetapi di sisi lain, kalau saja ayat ini mengatakan bahwa ada orang yang dikatakan sudah ditegur, sudah dididik, sudah dinasihati tapi tidak mau berubah, tidak mau bertumbuh di dalam hikmat, maka beda halnya dengan orang yang disebut sebagai orang yang bijak. Ya, itu artinya orang yang mau terbuka, orang yang mau menerima teguran, orang yang mau menerima nasihat, orang yang mau menerima didikan. Dari hal ini Bapak Ibu saudara-saudari, maka kita bisa mengambil pelajaran. Ya, bahwa kita simpulkan bahwa pendidikan itu tidak dengan sendirinya akan dapat membuat orang menjadi berhikmat. Orang yang punya pengetahuan banyak itu belum tentu tidak memastikan bahwa orang itu pasti berhikmat. Kalau Bapak Ibu masih ingat seperti beberapa minggu lalu yang sudah disampaikan bahwa orang pintar itu pun dia mempunyai kecerdasan dengan IQ yang sangat tinggi, tetapi itu tidak memastikan bahwa orang itu pasti orang yang berhikmat. Tapi saya yakin bahwa orang yang berhikmat pasti akan menjadi orang yang cerdas, ya. Jadi pendidikan itu Bapak Ibu saudara-saudari tidak dengan sendirinya akan membuat orang menjadi berhikmat. Hal ini sama seperti ketika ada seorang datang kepada seorang dokter yang sangat hebat, lalu ia memeriksa kesehatannya. Dan setelah ia memeriksa kesehatannya, kemudian dokter itu memberikan nasihat kepada orang tersebut. Dan tidak hanya memberikan nasihat kepada orang itu, dokter yang hebat ini pun juga memberikan resep obat-obatan yang sangat manjur untuk besar kemungkinannya orang itu akan menjadi sembuh. Ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, sang dokter ini berkata kepada orang yang tadi datang kepada dokter ini, dia memberikan nasihat, kalau Bapak mau sembuh, maka mulai hari ini Bapak tidak boleh lagi merokok. Lalu diberikan nasihat yang berikutnya, mulai hari ini kalau Bapak ingin sembuh, Bapak tidak boleh lagi mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kadar gula yang tinggi, ya. Tidak boleh lagi bergadang misalnya seperti itu. Tapi harus berolahraga secara teratur. Kalau mau sembuh harus punya waktu beristirahat secara cukup, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, setelah memberikan nasihat ini, dokter yang hebat tadi kemudian bertanya, "Apakah Bapak mengerti nasihat yang saya berikan?" Lalu orang itu menjawab, "Ya, saya mengerti." Bahkan tidak hanya menjawab, "Ya, saya mengerti." Orang tadi Bapak Ibu saudara-saudari bahkan bisa mengucapkan ulang semua nasihat yang telah diberikan dokter tadi, itu disampaikan ulang secara tepat bahkan tanpa kekeliruan, ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu saudara-saudari setelah memberikan nasihat dan kemudian setelah memberikan obat-obatan tadi, orang tersebut mengambil obat-obat itu, memasukkannya ke dalam saku, lalu dia pulang ke rumahnya. Pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudari, setelah menerima nasihat, setelah menerima obat itu, apakah kemudian beberapa hari setelah dia datang kepada dokter itu, orang itu pasti akan menjadi sembuh? Jawabannya Bapak Ibu belum tentu. Ya, belum tentu orang itu pasti sudah menjadi sembuh. Ya, kenapa belum tentu Bapak Ibu saudara-saudari? Karena nasihat yang ia terima, mau itu nasihat yang sudah tepat maupun itu obat-obat yang sudah dia terima itu adalah obat-obat yang manjur, obat-obat terbaik di seluruh dunia ini, itu akan membawa kesembuhan di dalam diri orang itu tergantung kepada sikap daripada orang tersebut. Apakah dia mau bersikap taat terhadap nasihat yang dia terima? Apakah dia mau bersikap taat untuk mengkonsumsi obat-obat yang sudah dia terima atau tidak? Itu akan menentukan dirinya akan menjadi sehat kembali, menjadi bugar kembali, atau justru semakin merosot, semakin
parah penyakitnya. Ya, jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari, sikap hati yang tepat adalah hal yang sangat penting untuk meresponi nasihat yang baik tadi dari dokter hebat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sikap hati yang tepat ini tidak hanya diperlukan dalam hal untuk hal jasmania saja, untuk kesehatan jasmania, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, sikap hati yang tepat ini juga diperlukan di dalam hal pertumbuhan hikmat. Kalau kita punya sikap hati yang tepat, maka kita akan bertumbuh di dalam hikmat. Tetapi kalau kita punya sikap hati yang tidak tepat, maka kita tidak akan bertumbuh di dalam hikmat. Justru bisa jadi kita justru akan semakin merosot. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Amsal tadi dijelaskan. Ya, sikap hati yang tepat ini yang sangat penting untuk mengalami pertumbuhan di dalam hikmat. Nah, sikap hati yang tepat ini Bapak Ibu Saudara-saudari diwarnai dalam beberapa hal. Yang pertama, sikap rendah hati. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, tanpa kerendahan hati orang tidak akan bertumbuh di dalam hikmat. Ya, Amsal 9 ayat 7 sampai 8 mengatakan, siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya, dan siapa menegur orang fasik mendapat cela. Ya, dilanjutkan di ayat ke-8, janganlah menegur seorang pencemooh supaya engkau tidak dibencinya. Tegurlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam ayat ini disebutkan seorang pencemooh dan juga orang fasik. Ya, yang dimaksud di dalam ayat ini dengan seorang pencemooh adalah orang yang suka memandang remeh orang lain. Ah, dia mah gak lebih hebat dari saya. Dia mah ya masih kecil lah, masih bocah ya. Kalau dulu saya sering dengar orang suka bilang, kalau dia mah sudah makan garam lebih banyak. Ya, sudah makan garam lebih banyak. Ya, sudah mencicipi asam manisnya kepahitan di dunia ini ya. Ya, siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa menegur orang fasik mendapat cela. Ya, Bapak Ibu, seorang pencemooh adalah orang yang suka merendahkan orang lain. Orang yang suka meremehkan orang lain. Dalam hal ini artinya seorang pencemooh itu suka menghina orang lain atau mencemooh. Ya, dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang pencemooh ini sesungguhnya adalah orang yang tinggi hati. Ya, orang yang tinggi hati. Orang yang seperti ini akan menghina didikan yang diberikan kepadanya. Bahkan seringkali meremehkan teguran-teguran yang diberikan orang lain kepada dirinya. Itu sebabnya di ayat 7 tadi disebut bahwa ia akan mencemooh orang yang mendidik dirinya, dan kemudian di ayat ke-8 ditulis bahwa ia akan membenci orang yang menegur dirinya. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu di ayat yang ke-7 tadi juga yang sudah kita baca, dikatakan bahwa seorang pencemooh itu disejajarkan dengan orang yang fasik. Ya, orang fasik. Orang fasik yang adalah orang yang hatinya sangat-sangat jahat. Ya, dari nasihat di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalau seorang pencemooh itu adalah orang yang tinggi hati, tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati, tidak mau dididik, maka tidak demikian halnya dengan orang yang bijak. Tidak demikian dengan orang yang berhikmat. Ya, tidak demikian dengan orang yang rendah hati. Kalau dia adalah orang yang berhikmat, kalau dia adalah orang yang rendah hati, maka pasti dia memiliki sikap mau terbuka. Ya, ia akan bersedia menerima didikan dan teguran yang diberikan orang lain kepada dirinya. Didikan dan teguran yang ia sadari bahwa hal itu akan mendatangkan kebaikan di dalam dirinya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang menasihati kita, ada yang menegur kita jangan langsung, hati kita langsung tidak damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Kalau seseorang mulai mungkin melihat ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam diri kita, Bapak Ibu, tidak semua orang itu berani memberikan nasihat.
Ya, jadi kita harus bersyukur kalau ada seseorang yang berani menyampaikan kebenaran kepada kita. Coba kalau kita dibiarin saja. Ya mau salah lah. Kalau mau terjun ke jurang, terjun aja lah, terjun bebas aja lah. Ya. Tapi kalau ada seseorang yang berani memberikan teguran, memberikan didikan, maka kita patut bersyukur akan hal itu. Ya, karena tidak semua orang itu berani memberikan nasihat. Ya, tidak semua orang berani untuk memberikan teguran. Kalau seseorang berani menegur kita, artinya orang itu peduli. Amin. Artinya seseorang itu mau kita jadi lebih baik. Singkat kata Bapak Ibu Saudara-saudari, kerendahan hati itu merupakan sikap paling mendasar apabila kita ingin bertumbuh di dalam hikmat. Ya, orang yang berhikmat Bapak Ibu Saudara-saudari pasti akan menghindari yang namanya kesombongan. Ya, kesombongan. Kenapa menghindari kesombongan? Karena ia menyadari bahwa kesombongan itu merupakan racun yang bisa membuat hidupnya mengalami kemerosotan. Ya, sedangkan kalau ia hidup di dalam kerendahan hati, maka kerendahan hati itulah yang akan membawa atmosfer yang akan membuat hidupnya menjadi bugar. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, salah satu sikap yang diperlukan untuk bertumbuh di dalam hikmat yaitu hidup di dalam kerendahan hati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk bertumbuh di dalam hikmat maka diperlukan sikap mau belajar. Ya, tentu sikap ini berjalan seiring dengan sikap kerendahan hati, sebab kalau orang yang tinggi hati tidak akan merasa perlu untuk belajar lagi. Ya, orang yang tinggi hati pasti merasa oh sudah hebat, sudah bisa, sudah cukup, sudah puas. Ya, kalau orang sudah berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari, maka itu artinya dia sudah menutup dirinya untuk mengalami perubahan. Ya, sikap mau belajar menyangkut hal yang spesifik yaitu kesediaan untuk bertumbuh di dalam kualitas kehidupan. Kesediaan yang tidak terlepas dari kesadaran bahwa ia menyadari dirinya belum sempurna sehingga masih harus terus belajar lagi. Di dalam Amsal 9 ayat 8 sampai 9 Bapak Ibu dikatakan, janganlah menegur seorang pencemooh supaya engkau tidak dibencinya. Tegurlah orang bijak maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar maka pengetahuannya akan bertambah. Bapak Ibu, di ayat-ayat ini disebutkan bahwa orang yang bersedia belajar itu sama dengan orang yang bijak atau orang yang berhikmat. Kalau kita berkata kita mau menjadi orang yang berhikmat, maka sejalan dengan itu kita sedang mengatakan bahwa kita mau untuk siap mau belajar. Ya, siap untuk ditegur, siap untuk dididik, siap untuk dinasehati. Ya. Kalau di ayat 7 tadi Bapak Ibu Saudara-saudari dikatakan bahwa seorang pencemooh atau orang fasik adalah orang yang tidak bersedia ditegur, maka di ayat yang ke-9 ini Bapak Ibu Saudara-saudari dikatakan bahwa orang yang bijak atau orang berhikmat itu akan bersikap terbuka, ya, terbuka mau menerima ajaran yang diberikan orang lain kepada dirinya. Kalau tadi di ayat 8 disebut bahwa seorang pencemooh itu akan membenci orang yang menegur dirinya, maka di ayat yang sama diutarakan bahwa orang yang bijak tidak membenci, tetapi justru akan mengasihi orang yang menegurnya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang menegur kita, kita jangan membencinya, tapi justru kita harus mengasihinya. Amin. Ya. Dikatakan orang yang berhikmat, orang yang bijak mau belajar. Ya, sehingga ketika kita mendapat teguran, sehingga kita mendapat nasihat, dididik, maka kita mau menerima hal itu. Ya. Seorang psikolog yang sangat terkenal Bapak Ibu di dalam dunia pendidikan yang bernama Benjamin Bloom, dia mengatakan orang belajar itu bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan. Ya. Tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan saja. Tetapi orang belajar itu untuk mengubah karakter dan juga tata nilai. Ya, tata nilai di dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Benjamin Bloom ini sejalan dengan peribahasa
yang disampaikan di dalam bahasa Inggris dikatakan to learn is not just to have but to be. Ya, kalau kita artikan secara bebas, peribahasa ini memiliki arti bahwa belajar itu bukan hanya agar kita memiliki tambahan pengetahuan. Tidak hanya sebatas pengetahuan kita bertambah, keterampilan kita bertambah, tapi bagaimana kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi belajar itu tidak hanya melulu soal materi Bapak Ibu, tapi bagaimana pengetahuan yang kita dapatkan itu bisa mengubah hidup kita jadi lebih baik. Ya, ada pepatah mengatakan Bapak Ibu, kemapaman itu merupakan akhir dari kemajuan dan awal dari kemunduran. Ya, kalau seseorang sudah merasa dirinya mapan, tidak lagi mau berubah, sudah merasa puas, sudah merasa cukup, sudah merasa lebih baik dari orang lain, artinya dia tidak lagi mau belajar. Ya, tidak lagi mau belajar. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, maka pertumbuhan di dalam diri orang tersebut, pertumbuhan hikmat di dalam diri orang itu tidak akan bertumbuh, tetapi justru akan semakin merosot. Justru akan membuat hidupnya semakin berantakan. Ya, sekarang Bapak Ibu yang ketiga, untuk mengalami pertumbuhan di dalam hikmat, maka diperlukan sikap menghormati Tuhan. Ya, sikap menghormati Tuhan ini Bapak Ibu juga tidak terlepas dari sikap yang pertama tadi, yaitu kerendahan hati. Semakin orang bertumbuh di dalam kerendahan hati Bapak Ibu, maka ia akan semakin menghormati Tuhan. Ya, penghormatan yang sedemikian mendalamnya sehingga tidak ada kata lain yang bisa menggambarkannya selain kata takut akan Tuhan. Seperti tadi disampaikan di dalam pasal 9 ayat ke-10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita perlu dikatakan di dalam ayat ini bahwa kita perlu bersikap takut akan Tuhan. Bapak Ibu, yang dimaksud di dalam ayat ini sikap takut akan Tuhan itu bukan berarti karena pribadi Tuhan adalah pribadi yang mengerikan atau pribadi yang jahat. Ya, tetapi yang dimaksud di dalam ayat ini dengan takut akan Tuhan itu adalah bagaimana kita menghormati Tuhan. Rasa kagum dan hormat akan Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini masihkah kita kagum kepada Tuhan? Masihkah di dalam kekaguman kita itu kita menyadari bahwa kita harus menghormati Tuhan? Kalau saja Bapak Ibu Saudara-saudari, manusia itu bisa begitu sangat menghormati sesama manusia karena mungkin merasa bahwa orang itu sudah banyak berkorban di dalam dirinya, orang itu mungkin sudah banyak berkontribusi di dalam hidupnya. Biasanya orang akan menghormati orang itu, bukan? Seringkali kita akan menghormati orang-orang yang kita merasa bahwa orang itu sudah banyak berbuat di dalam hidup kita, sudah banyak berkorban di dalam hidup kita. Bukankah seharusnya lebih daripada itu kita memberikan penghormatan kepada Tuhan? Bukankah Tuhan justru sudah memberikan nyawanya kepada kita untuk menebus kita dari hukuman kekal? Bukankah lebih daripada itu seharusnya kita memberikan penghormatan kepada Tuhan? Penghormatan kepada Tuhan itu diwujudkan dengan kita menaati perintah. Menaati perintah, ajaran dan teguran yang Tuhan berikan bisa lewat firman-Nya. Ya, penghormatan terhadap firman Tuhan yang mendatangkan hikmat di dalam diri orang yang mengamalkannya. Dalam bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara-saudari ada peribahasa yang berbunyi begini. Your attitude will determine your altitude. Ya, artinya Bapak Ibu, sikap hati kita itu akan menentukan tingkat kehidupan yang kita capai. Ya. Sikap hati kita itu akan menentukan level kehidupan yang kita capai. Ya. Kalau sikap hati kita diwarnai dengan hidup yang diwarnai dengan kerendahan hati, dengan sikap mau belajar, dengan sikap menghormati Tuhan, maka sebagai akibatnya kita akan memiliki kehidupan yang semakin bermutu.
Ya, hidup kita akan semakin bermakna, hidup kita akan semakin berkualitas. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita berjalan dengan sikap hati yang tidak tepat, maka sudah pasti akibatnya hidup kita justru tidak akan semakin bermakna, tetapi sebaliknya hidup kita akan menjadi semakin berantakan. Ya, diwarnai dengan sikap kerendahan hati, sikap mau belajar, menghormati Tuhan, maka kita akan bertumbuh di dalam hikmat. Ya, bertumbuh di dalam hikmat yang akan memampukan kita mampu membuat keputusan-keputusan yang tepat di dalam kehidupan ini. Ya, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita ingin memiliki kehidupan yang sukses. Amin. Ingin memiliki kehidupan yang bermakna. Ingin setiap kali kalau ditanya siapa yang ingin hidupnya berhasil, semua orang pasti akan mengangkat tangannya untuk berkata, ya saya mau berhasil. Saya mau hidup saya menjadi lebih bermakna. Setiap orang ingin hidupnya menjadi semakin lebih berkualitas. Tapi persoalannya Bapak Ibu, bersediakah kita hidup di dalam 3 sikap ini? Yang pertama hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam sikap mau terus belajar, dan yang ketiga adalah menghormati Tuhan. Di dalam Amsal pasal 9 ayat 10 tadi Bapak dikatakan bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Kalau kita mau hidup di dalam hikmat yang memampukan kita membuat keputusan-keputusan yang tepat di dalam hidup ini, maka kita harus hidup menghormati Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, maka kita akan hidup bertumbuh di dalam hikmat. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau mengajak kita menyanyikan lagu ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali kita katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku. Kami perlu Engkau Tuhan, untuk kami bisa berjalan di dalam kerendahan hati, untuk kami bisa berjalan dengan sikap mau belajar, dan terlebih lagi menghormati Engkau di dalam hidup kami. Pengharapanku di dalam-Mu. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup ini. Ku Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu
yang ku andalkan. Mari kita sampaikan kesembuhan hati kita kepada Tuhan, bahwa sungguh siapapun Ia yang kita andalkan di dalam hidup ini. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam-Mu, Tuhan. Kami mau menyerahkan hati kami, pikiran kami, dan seluruh apa yang ada di dalam hidup kami ini yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau yang memampukan setiap kami untuk berjalan di dalam kerendahan hati, mau terbuka terhadap nasihat, teguran, dan didikan orang lain yang diberikan kepada kami, dan terlebih kalau itu berasal secara langsung daripada firman-Mu. Mampukan kami, Tuhan, untuk berjalan di dalam kerendahan hati dan sikap mau belajar, mau terbuka, mau memperbaiki kehidupan kami ini kalau kami menyadari bahwa hidup kami ini tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami, Tuhan, untuk berjalan di dalam penghormatan kepadamu, menghormati Engkau, Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami yang berdaulat atas kehidupan kami ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Bapa. Kami percaya pemeliharaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan yang membawa kesembuhan, yang membawa pemulihan di dalam kehidupan kami. Membawa kesembuhan, membawa pemulihan di dalam hati dan pikiran kami, di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Ajar kami, Tuhan, pimpin kami, bimbing kami di dalam kerendahan hati untuk terus mau belajar dan terus mau kagum dan juga hormat akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa, dan biar Roh Kudus-Mu yang memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah pada hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Kelas DK dan HB dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 11 setelah ibadah kedua selesai. 1 jam di hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup lebih bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Doa penudukan jiwa dilaksanakan pada hari Rabu pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat pada pukul 19 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan pada setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberi persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan pembangunan, bisa mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengikuti akun Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang. Serta Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian informasi tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Akhiri ibadah kita, mari kita berdiri semua. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan
Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami. Dan Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan berikan waktu yang terbaik bagi kami untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, membawa korban syukur kami dan mendengarkan firman-Mu. Kami berterima kasih atas segala anugerah, kemurahan Tuhan yang besar yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Allah yang boleh kami dengarkan pada hari ini membuat hidup kami mengalami peningkatan demi peningkatan di dalam hikmat-Mu, sehingga di dalam setiap keputusan-keputusan yang kami buat menjadi keputusan-keputusan yang tepat yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, biarlah bangsa ini semakin makmur, semakin diberkati oleh Tuhan, semakin mengalami suatu hal yang baru, peningkatan-peningkatan demi peningkatan Engkau hadirkan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga memaknai kemerdekaan 80 tahun Indonesia merdeka. Kami terus mendukung Indonesia di dalam doa, sehingga kasih kemurahan Tuhan melanda bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus, kami akan pulang dari tempat ini. Biarlah Engkau Allah yang terus memegang hidup kami di sepanjang hari-hari yang ada di depan kami. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kasih, kuasa, penyertaan Tuhan senantiasa Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Iman kami semakin diteguhkan. Firman Allah yang menuntun kami di dalam segala kebenaran. Kami akan pulang dan kami mau menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkahmu dalam segala apapun yang engkau perbuat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan bersama kita, katakan amin.